Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bengkel Ode yang memberikan tutorial tentang motor. Oke, teman-teman, di video kali ini kita kedatangan lagi motor spin. Nah, di sini Bengkel Ode akan membuat video atau membuat video itu untuk cara cuci karburatornya, teman-teman. Oke, tidak usah banyak basa-basi, langsung saja ke tutorialnya, teman-teman. Oke, untuk alatnya kita sediakan karbu cleaner, teman-teman. Ini untuk karbu cleaner ini bagusnya itu dia biar di sela-sela yang terdalam bisa dibersihkan, teman-teman. Kemudian kita sediakan juga bahan bakar Pertalite. Oke, ini untuk karburatornya, teman-teman. Di sini sering disebut karburator. Kalau bahasa di spare partnya, teman-teman, karburator. Oke, langsung ke tutorialnya, teman-teman. Jadi sebelum kita buka karburatornya, kita bersihkan dulu untuk sisi luarnya agar kotoran yang di luar tidak masuk ke dalam. Oke, di sini saya bantu dengan senter, teman-teman, untuk pencahayaannya. Mohon maaf, teman-teman, bila videonya kurang jelas karena waktunya kesempatan untuk buat video malam, teman-teman. Kita bersihkan dulu. Lalu saya sekarang. Oke, teman-teman, sudah kita bersihkan luarnya untuk karburatornya. Kita simpan dulu. Oke, lanjut kita buka dulu ini atasnya, teman-teman, supaya kita cek kondisi karet vakumnya. Di sini ada dua baut. Dia menggunakan baut obeng flash, teman-teman. Oke, kita ini untuk vakumnya. Kita cek dulu keadaan karet vakumnya, teman-teman, jangan sampai ada yang robek. Kalau ada yang robek itu wajib diganti karet vakumnya, teman-teman, karena kalau karet vakumnya ini yang robek, jadi pada saat kita tarik tuas gas itu, ini untuk piston karburatornya dia tidak mau naik, teman-teman, atau susah untuk dia naik. Oke, bisa dipahami. Kemudian jika karet vakumnya ini longgar, bisa kita ganjal. Ini sebelumnya itu hari, teman-teman, saya sudah pernah ganjal juga di karburator motor ini. Ini saya ganjal pakai karet seal seperti ini. Oke, di sini untuk karet vakumnya aman, teman-teman. Kita semprot pakai karbu cleaner. Oke, teman-teman, untuk karet vakumnya ini jangan lama-lama kita rendam di bensin atau di Pertalite, karena jangan sampai karetnya dia melar, teman-teman. Kita langsung semprot untuk mengeringkannya.
Setelah itu teman-teman, kita buka lagi tampungan karburatornya. Di sini ada 3 baut. Oke, untuk keadaannya di sini teman-teman lumayan bersih. Tapi kita cuci saja karena motor ini pagi-pagi susah bunyi teman-teman. Kalau untuk pagi-pagi susah bunyi itu permasalahannya ada di sini, di pilot jetnya teman-teman. Nah, ini dari putaran rendah sampai menengah teman-teman. Kalau dia ada branded atau susah hidup, di sini yang dicek di pilot jetnya. Sedangkan yang ini dari putaran menengah sampai ke atas teman-teman. Jika motor teman-teman branded dari putaran tengah sampai ke atas, jangan sampai ada yang tersumbat di main jetnya. Ini pilot jet, ini main jet teman-teman. Ingat ya, ini pilot jet, ini main jet. Oke, langsung saja kita cuci karburatornya teman-teman. Nanti bengkel dia akan tunjukkan bagian mana saja yang dibersihkan. Kita buka dulu untuk pelampung karburatornya. Oke, untuk manjetnya bisa kita langsung buka pakai kunci D8 teman-teman. Oke, ini untuk pilot jetnya teman-teman kotor sekali teman-teman. Pantas saja motornya susah bunyi, itu ada kerak di samping sana, kotorannya itu di lubang yang ini ya, di lubang yang ini ya teman-teman. Nah, banyak keraknya teman-teman. Pantas saja motor ini pagi hari susah bunyi. Oke, langsung saja kita cuci karburatornya. Oke, jadi kita pastikan dulu untuk setelan anginnya ini teman-teman. Biasanya kalau bengkel OD itu di karbu vakum biasanya 2,5 putaran sampai 3 putaran teman-teman. Jadi kita setel dulu di 3 putaran. Oke, patokannya di sini ya. Ini setengah, 1,5, 2,5, 3. Oke, untuk setelan karbu ini saya bengkel OD setel dulu di 3 putaran. Nanti kalau sudah terpasang di sini baru kita setel ulang teman-teman. Oke, jadi langsung saja kita semprot karburatornya teman-teman. Kita semprot dulu di sini ya, di area lubang ini. Dipastikan kita semprot lubang ini teman-teman, harus ada semburan di sini, di main jetnya. Oke, di sini ya, di sini teman-teman. Kalau kita semprot di lubang ini harus keluar cairan karbu cleanernya di sini. Berarti itu untuk lubangnya dia aman teman-teman. Oke, bisa dilihat itu. Oke, berarti aman. Kemudian kita semprot lagi di lubang yang satunya teman-teman. Nah, untuk lubang yang satu ini teman-teman, dia berkaitan langsung dengan pilot jet. Yang ini main jet, ini pilot jet. Kalau kita semprot bagian sini teman-teman, harus kita pastikan airnya keluar sampai di sini teman-teman. Oke, kita langsung semprot saja. Oke, bisa dilihat ya untuk cairan karbu cleanernya keluar. Nah, berarti untuk lubang sini sudah dipastikan aman. Kemudian untuk ini, untuk kita semprot lagi untuk masuknya bahan bakar teman-teman. Oke, jangan sampai ada kotorannya nanti dia terganjal, dia banjir lagi motornya teman-teman, atau dia kebanjiran motornya. Kita langsung semprot saja, bersih-bersihkan, karena untuk jalur yang 2 ini sudah aman, jadi kita langsung bersih-bersihkan saja untuk karburatornya. Karena di karburator ini tidak mempunyai
Ini karburator second ini teman-teman, dia tidak menggunakan karet diafragma. Ini posisi karet diafragmanya. Kalau karbu aslinya itu dia menggunakan karet diafragma teman-teman. Ini untuk coknya teman-teman, kabel coknya. Kalau kabel coknya sudah macet, dilepas saja. Tapi untuk isi dalamnya, untuk coknya pernya harus dipasang teman-teman, agar kalau di sini dia untuk coknya di open, dia akan boros bahan bakar. Jadi diusahakan pada saat pembongkaran situ harus di sini harus diisi kembali ya untuk coknya dan pernya. Oke, jangan lupa kita semprot lagi untuk lubang yang di dalam ini teman-teman. Sabar, saya tunjukkan dulu lubangnya. Nah, ini lubang yang ini disemprot juga pakai karbu cleaner ya. Oke, kemudian kita semprot juga di sini teman-teman. Ini disemprot juga. Dipastikan pada saat kita menyemprot di sini harus keluar teman-teman. Oke, itu ya, bisa dilihat. Oke, itu bisa dilihat ya. Pada saat ini kita menyemprot yang ini, di sini harus keluar semburannya, atau seperti ini teman-teman. Kita semprot ini. Bisa dilihat. Ini berhubungan langsung dengan coknya teman-teman. Kalau jika coknya kita tarik, nah dia menyedot bahan bakar dari sini. Oke, bisa dipahami. Oke, sebelum bengkel ode lanjut, bengkel ode jelaskan lagi pada saat penyemprotan di pilot jetnya ini harus ada keluar semburan di sini teman-teman. Nah, jika tidak ada semburan di sini, berarti diusahakan harus ada semburan di sini teman-teman. Oke, bisa dilihat ya. Nah, pada saat kita menyemprot pilot jetnya ini dari lubang sini harus ada semburan dari sini teman-teman, agar pada saat pagi hari itu gampang kita hidupkan motornya. Itu bisa dilihat ya. Makanya kalau kita membersihkan karburator ini wajib kita beli karbu cleaner teman-teman, agar kita bisa lihat untuk lubang-lubang karburatornya itu sudah bebas dari kotoran, sudah keluar cairan semprotannya itu pada lubangnya. Oke. Di sini tinggal kita bersihkan lagi untuk main jetnya teman-teman. Nah, kemudian untuk main jetnya sini, di sini ada lubang-lubangnya. Ini dipastikan untuk lubang-lubang di sini harus berlubang teman-teman. Jangan ada yang terganjal kotoran. Oke, bisa dilihat. Jadi untuk cara mengeceknya tinggal kita semprot saja pakai karbu cleaner, tinggal kita lihat semburannya teman-teman. Oke, itu kita lihat semburannya. Oke, aman sekali teman-teman. Oke, kita untuk main jet ini kita sudah pastikan aman. Kita lanjut untuk pembersihan pilot jetnya teman-teman. Ini untuk pilot jetnya. Jadi ini kita pastikan lagi untuk lubang-lubang di sini harus bersih. Di sini juga ada lubangnya. Nah, di sini banyak keraknya teman-teman. Kita bersihkan dulu. Oke, kita pastikan lagi lubangnya, kita lihat. Oke, bisa dilihat di sini sudah keluar semburan. Kita balik lagi, jangan sampai ada kotoran yang ganjal di sini. Kita
kita balik lagi teman-teman. Oke, bisa dilihat ya. Aduh, kemudian tinggal kita semprot pakai kompresor. Oke, untuk sisi-sisi sininya harus bersih juga teman-teman, dari kotoran jangan sampai di setelah dipasang dicek ternyata bensinnya banjir lewat sini teman-teman. Kita pasang dulu untuk main jetnya. Kemudian kita pasang lagi untuk pilot jetnya teman-teman. Oke, sudah sampai ke depan, kita kencangkan dulu untuk main jetnya. Oke, setelah itu kita pasang pelampungnya sama jarumnya teman-teman. Oke teman-teman, untuk masalah banjir di karburator itu kita perhatikan untuk ini, untuk segitiga jarumnya segitiganya harus bagus teman-teman. Jangan segitiganya seperti ini. Di sini kan sudah ada cekukan. Sini contohnya teman-teman. Nah, ini sudah ada cekukan. Oke. Nah, ini jadi masalah banjir nanti. Oke teman-teman. Intinya kalau banjir masalahnya ada di sini. Oke, lanjut kita pasang. Ini untuk kebetulan di jarum ini belum banjir-banjir teman-teman, karena bengkel OD itu memasang saringan di selang masuknya bahan bakar teman-teman. Jadi untuk kotorannya tangki itu masih disaring sama saringan bensinnya teman-teman. Oke, langsung saja kita pasang. Oke, untuk bautnya itu kita cari baut yang paling terpendek di antara 3 bautnya yang lain ini. Di ini. Oke, kita cek lagi untuk kerataan pelampungnya.
Oke, di sini untuk kirataan pelampungnya teman-teman sudah pas. Intinya garis yang ini ya, yang di pelampung yang ini teman-teman harus sejajar sama ini, maksudnya harus rata sama dinding karburator ini teman-teman, seperti ini. Nah, ini kan dia sudah rata dengan garis di atas. Oke, jangan dia seperti ini. Nah, kalau ini terlalu ke bawah teman-teman, kalau tidak terlalu kalau kayak gini terlalu ke atas. Oke, diusahakan bikin teman-teman kirataannya. Oke. Nah, untuk penyetilannya di sini teman-teman bisa kita tekan yang ini. Nah, ini ya tempat bergantungnya jarumnya teman-teman ini. Kalau ditekan maka ditekan ke bawah, maka pelampungnya akan semakin naik. Jika ininya dicongkel naik ke atas, yang ini ya, ya. Nah, jika ini ya tempat bergantungnya jarumnya ini dicongkel naik di atas, ini ya teman-teman, di yang ini ya, yang saya bengkel tunjuk ini, jika kita congkel ke atas, maka pelampungnya akan semakin turun. Oke, bisa dipahami? Saya rasa sudah bisa dipahami teman-teman. Oke, sudah terpasang. Oke, sebelum saya lanjut untuk pemasangannya, jadi jika kita mau pastikan untuk banjir untuk karbunya tidak banjir itu, pada saat posisi seperti ini teman-teman, kita tiup dari sini itu harus tidak ada yang keluar tiupan angin kita teman-teman. Nah, posisinya seperti ini ya, kita tiup. Oke, ini mantap teman-teman. Kemudian kita posisikan begini karburatornya, pelampungnya dia menggantung seperti ini teman-teman, kita tiup kembali, harus plong. Oke, jadi itu karbunya mantap teman-teman. Kemudian pergerakannya itu harus seperti ini, pergerakannya harus bermain seperti ini. Jangan pergerakan ini jangan dia kaku teman-teman, atau dia terhenti-henti. Oke, kita langsung pasang untuk mangkoknya teman-teman, kita langsung pasang. Oke teman-teman, untuk pemasangan mangkoknya ini bengkel OD diberikan dulu lem packing, tapi untuk lem packingnya ini kita taruh harus hati-hati teman-teman, jangan terlalu banyak untuk pengirimannya di sini. Masalahnya untuk karburator motor ini teman-teman dia rem dari sini, dari samping-samping sini ya. Ini kita oleskan pelan-pelan saja teman-teman. Oke teman-teman, untuk pemberian lem packingnya tipis-tipis saja teman-teman. Oke, kita langsung pasang. Ini kotak yang segi 4 nih teman-teman. Di sini. Oke, sekarang kita pasang karet vakum teman-teman.
Untuk pemasangan vakumnya ini sudah ada tonjolan posisinya teman-teman. Ini harus ketemu sama ini. Oke, kemudian untuk lubang yang dua ini harus menghadap ke arah intake manifold. Contohnya ini ya, harus seperti ini teman-teman. Jangan seperti ini, jangan menghadap seperti ini, jangan ke arah sini. Oke, jangan seperti ini ya. Untuk pemasangannya biasanya dia bergeser teman-teman untuk anunya ini, untuk karet vakumnya ini. Jadi untuk lubang yang dua ini harus mengarah ke intake manifold ya. Aduh, ini lupa dicuci tadi. Kita bersihkan lagi untuk tutup vakum ya teman-teman. Oke, untuk tutup vakumnya ini timbal balik tidak jadi masalah. Biar kita seperti ini, kita geser lagi seperti ini tidak jadi masalah teman-teman. Oke, jangan lupa untuk bracket setelan gasnya teman-teman harus dipasang. Oke teman-teman, untuk proses cuci karburatornya sudah selesai teman-teman. Jika teman-teman suka dengan video saya, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Kemudian kalau masih ada yang belum dimengerti, bisa ditanyakan di kolom komentar teman-teman. Insya Allah Bengkel Odi akan menjawabnya. Kemudian jangan lupa tekan tombol like-nya, di share. Oke, saya sudahi video ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.